kita diamanahkan untuk menyampaikan kajian singkat dengan tema bahaya khianat. Bapak Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah, Raghib Al-Asfahani memberi pemahaman yang dikatakan khianat itu adalah mukhalafatul haqqi binaqdil ahdi fis sirri. Yang dimaksud dengan berkhianat itu adalah menyelisihi, menyalahi kebenaran dengan merusak perjanjian secara diam-diam. Maka makna khianat ini sejatinya sama dengan apa yang kita fahami dengan bahasa yang sering kita gunakan terhadap perilaku-perilaku mengkhianati apa yang sudah menjadi kesepakatan, apa yang menjadi jalan kebenaran, lalu kita rusak dengan melanggar dan meninggalkannya. Sejalan dengan pemahaman yang disampaikan oleh Al-Asfahani tadi. Bapak Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita kaji sejarah kisah pengkhianatan yang terjadi di dalam Islam ini, barangkali pernah diawali oleh kisah seorang sahabat dari golongan Ansor penduduk Madinah berkhianat ketika keceplosan menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah sahabat yang bernama Abu Lubabah. Ini Abu Lubabah sebenarnya termasuk salah seorang sahabat yang dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika para sahabat berangkat berperang, Abu Lubabah ingin berangkat berperang, oleh Rasulullah Abu Lubabah diberi tugas khusus untuk tetap berada di Madinah menjamin keamanan masyarakat Madinah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percaya kepada seorang Abu Lubabah. Akan tetapi pada satu peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam upaya menyerang Bani Quraidah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengepung Bani Quraidah untuk beberapa malam, ada riwayat yang mengatakan sudah 25 malam terkepung oleh pasukan Rasulullah. Pada satu ketika Abu Lubabah dikirim untuk mengunjungi para masyarakat Madinah, masyarakat Bani Quraidah yang dikurung itu. Entah godaan apa, entah iming-iming apa yang membuat Abu Lubabah sehingga ketika para tawanan bertanya, menyanjung beliau untuk menanyakan satu keputusan, Abu Lubabah memberi jawaban yang sebenarnya itu bukan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Abu Lubabah setelah menyadari ini adalah bentuk pengkhianatan, saya tidak diamanahkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan kabar ini, kan tetapi saya pandai-pandai menyampaikan ini. Maka Abu Lubabah menyesali perbuatannya telah mengkhianati kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Lubabah menghukum dirinya sendiri, mengikatkan badannya di tiang masjid dan tidak melepaskannya selama berhari-hari kecuali di waktu salat saja. Sampai Abu Lubabah meyakini bahwa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disimbolkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang melepaskan ikatan itu langsung. Bapak Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah, dalam riwayat lain dikatakan ada juga seorang sahabat yang bernama Khatib bin Batal'ah yang juga melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun rencana untuk menyerang kota Mekkah, Batal'ah teringat bahwa di Mekkah ada saudaranya yang tidak mau berangkat ke Madinah. Maka Batal'ah mengirim seorang perempuan untuk menyampaikan pesan, membawa surat yang akan disampaikan kepada keluarganya bahwa segera selamatkan diri
karena Rasulullah SAW bersama pasukan muslimin akan menyerang kota Makkah. Akan tetapi ketika ini belum terjadi, ketika wanita pembawa surat ini masih dalam perjalanan, Rasulullah SAW dibisikkan oleh Allah Subhanahu wa taala kabar bahwa, wahai Muhammad, ada seorang wanita yang membawa pesan dari Batal'ah untuk menyampaikan tentang rencanamu ke kota Makkah. Rasulullah SAW mengutus Ali untuk menangkap, memanggil wanita ini. Lalu dengan singkat ceritanya, wanita ini berhasil ditangkap dan suratnya berhasil diserahkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menyidang Batal'ah, kenapa engkau berkhianat? Maka Batal'ah menyampaikan, atas pertimbangan keluarga ya Rasulullah. Mendengar ini, Umar bin Khattab yang terkenal ketegasannya langsung berujar kepada Rasulullah, pancung saja ya Rasulullah, ini pengkhianat di dalam agama kita. Akan tetapi bijaksananya Rasulullah SAW, la ya Umar, Batal'ah adalah ahli Badar yang ikut berjuang bersama kita. Kejujurannya akan membawanya untuk bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah, peristiwa pengkhianatan adalah peristiwa yang amat keji, amat besar malapetakanya, terutama dalam perkara urusan-urusan agama. Atas dasar ini, ada yang mengatakan, ulama mufassirin, bahwa ini adalah asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Anfal ayat 27, ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul, jangan kamu khianati Allah dan Rasul, wa takhunu amanatikum, dan mengkhianati amanah-amanahmu. Maka di dalam ayat ini dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3 bentuk pengkhianatan. Yang pertama berkhianat kepada Allah, yang kedua berkhianat kepada Rasul, yang ketiga berkhianat terhadap amanah yang Allah percayakan kepada kita. Berkhianat kepada Allah bentuknya adalah meninggalkan segala apa yang Allah perintahkan, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita. Itu maknanya berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkhianat kepada Allah tidak mungkin kita samakan maknanya dengan berkhianat kepada teman. Berkhianat kepada sesama itu berarti kita sedang membuka rahasia, kita sedang merugikan kawan kita, kita sedang merugikan teman kita. Kalau berkhianat kepada Allah, tidak akan ada kerugian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keengganan kita melaksanakan perintah Allah itu dihitung sebagai sebuah pengkhianatan. Kaum muslimin, kemudian yang kedua, bentuk pengkhianatan yang kedua adalah berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk mengingkari sunnah-sunnahnya, enggan melaksanakan sunnah-sunnahnya, itu merupakan satu pengkhianatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kita dihitung sebagai pengikutnya yang setia. Kita ingin kita diberi syafaat dan pertolongan dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Akan tetapi dari satu sisi kita enggan melaksanakan sunnah-sunnahnya, kita enggan mendirikan sunnah-sunnahnya, kita bermalas-malasan menjaga ajaran-ajarannya. Ini adalah suatu pengkhianatan kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian bentuk pengkhianatan ketiga adalah berkhianat pada amanah yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berbentuk jabatan, ada yang berbentuk harta, ada yang berbentuk keluarga. Semuanya berpotensi untuk mengantarkan kita kepada jurang pengkhianatan. Ketika Allah anugerahkan kita harta yang melimpah, dengan harapan kita menggali ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menafkahkan harta yang Allah berikan itu kepada kebaikan. Akan tetapi tidak jarang kita saksikan orang yang lalai dengan segala kenikmatan yang Allah berikan itu, berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada hartanya. Ada orang yang diamanahkan jabatan, Allah beri dia kekuasaan, Allah beri dia kepemimpinan, akan tetapi
amanah kepemimpinan, amanah jabatan tidak dapat dia laksanakan sesuai dengan sumpah dan komitmen jabatannya, artinya telah berkhianat kepada amanah yang telah Allah berikan ke pundaknya. Ada orang yang diberikan keluarga sebagai suami tidak amanah untuk mempertanggungjawabkan istrinya, tidak memberinya nafkah dengan yang baik, tidak mempergaulinya dengan yang baik, tidak mendidiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan baik. Ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap keluarga yang telah Allah amanahkan kepada kita. Allah anugerahkan anak, Allah anugerahkan keturunan yang seharusnya kita pertanggungjawabkan pendidikan untuk masa depannya, lalu kita gagal menunaikan itu, berarti kita telah mengkhianati amanah anak dan keturunan yang telah Allah titipkan kepada kita. Allah amanahkan ilmu, lalu kita tidak jujur dengan keilmuan kita, kita tidak mampu melaksanakan apa pesan dari ilmu kita, tidak mampu kita ajarkan kepada umat atas apa yang telah Allah titipkan kepada kita, adalah pengkhianatan terhadap ilmu yang Allah amanahkan kepada kita. Bapak Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah, na'udzubillahi summa na'udzubillah, pengkhianatan adalah hal yang amat mendatangkan bahaya secara sosial bermasyarakat. Perilaku orang-orang yang berkhianat akan menghilangkan trust, akan menghilangkan kepercayaan. Kalau ada yang berkhianat di antara kita, maka yang akan ada adalah kecurigaan, permusuhan, sehingga dorongan untuk membalas dendam, merusak tatanan sosial. Pengkhianatan dapat merusak, menumpas keadilan, keadilan yang seharusnya tegak. Andaikan di sana ada pengkhianat, maka kita tidak bisa berharap akan satu keadilan. Pengkhianatan merusak tatanan keadilan. Pengkhianatan mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pengkhianatan itu akan kita bawa merangkak menyesal ke hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah kita akan dihadapkan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan segala pengkhianatan itu di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, dan yang paling tragisnya lagi, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengkhianatan dihitung sebagai salah satu ciri, salah satu tanda orang-orang yang dilabel munafik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatul munafik salas. Pertanda orang munafik itu ada 3. Zahaddatha kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta. Wa iza wa'ada akhlafa, ketika berjanji dia ingkari. Wa iza tumina khana, ketika diberi amanah dia berkhianat. Berkhianat adalah pertanda munafik. Untuk apa kita mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Untuk apa kita mengikrarkan kita adalah muslim, kita adalah orang Islam, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau di hati kita terpupuk kemunafikan karena perilaku-perilaku pengkhianat yang kita rawat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah, hati-hati dengan perilaku pengkhianatan. Andaikan muncul rasa-rasa untuk mengkhianati amanah, baik itu dalam bentuk pengkhianatan kepada Allah, pengkhianatan kepada Rasul, pengkhianatan kepada amanah yang Allah titipkan ke pundak kita, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita tidak sanggup bertaubat seperti taubatnya Abu Lubabah, tapi setidaknya kita harus berkomitmen bahwa hati kita harus bersih dalam segala bentuk pengkhianatan, karena ini tidak hanya merusak tatanan kehidupan di dunia, tapi juga mengancam kehidupan kita di kehidupan abadi setelah hari kebangkitan kelak. Ma'asyiral muslimin, demikian kajian kita malam ini. Mudah-mudahan memberikan pengajaran bagi kita bersama, terutama bagi pribadi yang menyampaikan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.